Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Insyafari dengan NIM 0510171526 dari Prodi Sistem Informasi UT Pekanbaru. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 pemrograman berbasis web, yang mana pada tugas praktikum kedua ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Di sini kita membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data valid. Di sini data validnya itu mendownload dari e-learning, data bahan ajar JS. Di sini kita perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data valid sebagai berikut. Ini datanya pada stok halaman. Ini tabelnya. Kemudian terdapat fitur mengedit stok dan bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini kita bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari seluruh UT daerah, dan daftar setiap UT daerah, kategori mata kuliah. Baik, kita langsung jalankan kodenya. Ini aplikasi tracking bahan ajar. Tampilan awalnya kita coba lihat stok. Oke, di sini adalah tampilan website stok bahan ajar UT daerah, yang mana stok bahan ajar ini terdapat kolom data valid seperti kode mata kuliah, kategori, sampai catatan. Ini dia tabelnya. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini untuk mengedit stok bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini kita bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Ini keterangannya. Pada tampilan stok bahan ajar UT daerah, terdapat UT daerah itu semua UT. Dan kategori, kita harus memilih dulu, misalnya Jakarta. Kita harus memilih dulu misalnya Jakarta. Kategori kita bisa tampilkan untuk kuliah wajib. Di sini statusnya menipis dan aman. Pada filter stok kita bisa mengkliknya. Kita kembali ke semua UT. Kemudian ini sort by, misalnya judul sesuai, di sini judulnya sesuai abjad. Kita lihat dari stok. Kalau stok itu berdasarkan stok dari yang kecil. Kemudian harga order kita bisa naikkan, turun. Itu stoknya yang menipis ke bawah, yang aman ke atas. Kita reset, berarti dia tampilan awal. Di sini terdapat tombol edit. Kita coba saja pada judul biologi umum praktikum. Oke aja. Di sini kita bisa menggantikannya dengan MK pilihan. Settingnya kita rubah 15. Kita simpan. Oke, maka kategori pilihan itu berubah menjadi MK pilihan. Settingnya 15. Kemudian di sini terdapat tombol tambah bahan ajar. Ya, di sini kita menambahkan bahan ajar. Kita coba
untuk menginput kodenya MKM 1231, judulnya Pancasila, kategori pilihan artinya di Denpasar, Kosira R3 step 1, harganya itu 70.000. KT-nya ada 23, settingnya 40. Untuk catatan kita buat edisi keluaran dan 2025. Kita simpan. Di sini penambahan bahan ajar baru yaitu Pancasila, mata kuliah pilihan di daerah Denpasar. Ini statusnya menipis. Yang kedua, kita disuruh membuat tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktikum 1. Tetapi di sini belum menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data valid yang perlu diisi. Ini terdapat itu datanya. Misalnya DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya diisi dengan track terbaru menjadi DO 2025-002 dan sebagai berikut. Kita ke code-nya. Ini untuk tracking. Di sini kita menambahkan nomor DO, name, nama, ekspedisi sesuai dengan data yang tadi. Ini daftar trackingnya yang menampilkan nomor DO, name, nama, paket, ekspedisi, tanggal, total. Kemudian lokasinya, data tracking. Langsung saja kita ke aplikasi website-nya. Ini kemudian tracking DO. Ini adalah tampilan tracking delivery order atau DO di daerah. Dan di sini terdapat daftar tracking DO yang mana data tersebut sudah diinput terlebih dahulu. Untuk menambahkannya, setelah nomor DO-nya DO 2025-001, kemudian otomatis menjadi DO 2025-002. Kemudian di sini kita menggunakan name-nya itu input manual. Kemudian masukkan dengan nama saya sendiri. Ekspedisi di sini kita memilih JNE reguler. Paketnya, time-nya ini, total harga ini, keterangan paketnya kita coba tambah. DO 002 berhasil ditambah. Oke, ini nampil. Kemudian kita klik untuk DO 01. Ini statusnya 002, ini statusnya. Kemudian untuk menambahkan data delivery order, itu nomor DO nya otomatis akan berlanjut menjadi 003. Berikut adalah tampilan tugas praktikum 2 saya. Apabila dalam penjelasan mengerjakan tugas tersebut terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.